Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bunda-Bunda. Ya, apa kabar? Selamat malam. Sehat, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Ya, terima kasih ya, kita saling mendukung. Sebagai informasi, Ibu Sofia, ada hujan deras, hujan angin kencang. Jadi Ibu Sofia sudah tidak bergabung dengan kita lagi ya. Tidak bisa bergabung. Ya. Jadi kita membuat video ini untuk melengkapi tugas in-house training. Seperti itu ya. Jadi di sini kita ditugaskan untuk memaparkan materi yang selama ini kita sudah dapat. Seperti itu, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita semua mengawalinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita melanjutkan, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Yunirti Mekarwati Fatu SPD dari TK Anugerah Baang. Ya. Saya dikaruniai seorang putra dan seorang putri, seorang suami, seorang putra dan seorang putri. Seperti itu ya. Ibu Vivi, kalau Ibu Yuli sudah kenal saya, karena kami berdua satu sekolah. Ibu Vivi kita baru ketemu ya di kegiatan diklat ini. Seperti itu. Suami saya baru satu, Ibu Vivi. Ya. Mungkin perkenalan saya hanya itu saja ya, Ibu Vivi, Ibu Yuli. Izinkan saya mempresentasikan materinya ya. Saya akan mencoba share screen. Apakah terlihat Bunda-Bunda? Terlihat ya, Bunda Yuli bagaimana? Semakin larut kita ya, tapi kita sudah berjuang sampai sejauh ini. Itu merupakan perjuangan yang cukup berarti ya buat kita ya. Jadi materi yang akan saya presentasikan adalah modul ajar. Apa itu modul ajar? Kita belajar dulu tujuannya ya. Tujuan dari kita belajar modul ajar ini apa? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep modul ajar. Dan juga teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan komponen-komponen apa saja dalam modul ajar dan pengembangan modul ajar. Kita pahami dulu tujuannya sebelum kita lanjut ya. Tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi ini ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan belajar konsep modul ajar. Ya. Apa itu modul ajar? Mungkin Ibu Yuli bisa bantu membacakan di slide yang sudah saya bagikan. Modul ajar adalah silakan Ibu Yuli bisa Baik, terima kasih Ibu Yunirti atas kesempatan ini. Konsep modul ajar.
Ya, Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang terakhir, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. ya, terima Demikian, kasih. Bunda. Ya, terima kasih Bunda Yulia. Jadi konsep modul ajar itu seperti itu yang tadi Bunda Yuli sudah bacakan. Modul ajar itu sebagai sarana atau alat. Jadi di sini kita diharapkan untuk merancang modul ajar secara sistematis dan menarik agar dapat memperlancar proses pembelajaran. Kita lanjut ya, komponen modul ajar. Komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam modul ajar yang akan kita buat? Yang pertama itu informasi umum. Di informasi umum ini memuat hal-hal apa saja? Yang pertama adalah identitas. Di identitas kita menambahkan nama penyusun institusi itu atau satuan tempat kita bekerja ya, keamanan, dan juga tahun disusun. Tahun berapa kita susun ini modul ajar. Selanjutnya juga yang ada di informasi umum, profil pelajar Pancasila. Sekarang kita sedang pelajari ya profil pelajar Pancasila. Di situ kita diharapkan untuk menghasilkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ mereka berkarakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ya. Selanjutnya di informasi umum juga ada peta konsep yang perlu kita buat. Di peta konsep ini kita memuat materi apa, membuat peta konsep dari materi yang ingin kita ajarkan kepada anak. Pemetaan berbagai konsep atau materi belajar anak dalam aktivitas bermain belajar. Ya, selanjutnya sarana dan prasarana, fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi hal-hal tersebut yang termuat dalam informasi umum. Selanjutnya ada komponen inti. Komponen inti ya. Di komponen inti ini mungkin Ibu Vivi bisa membacakan yang di slide saya, mungkin ada termuat hal-hal apa saja Bu Vivi, silakan. Iya, komponen inti itu ada komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman peserta didik, dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian yang berikut adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini yaitu tentang informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Vivi ya. Jadi seperti itu, di komponen itu ada memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, ada juga pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran dan Asesmen.
Ya, seperti itu. Jadi di kegiatan pembelajaran kita menguraikan di kegiatan pembelajaran inti ya, khususnya kita menguraikan atau membuat langkah-langkah apa saja di kegiatan pembelajaran inti. Terus asesmen. Asesmen itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jadi asesmen tidak berdiri sendiri ya. Kalau di RPP, asesmen itu kita buat di rencana penilaian ya. Seperti itu ya, yang kita buatkan modul ajar, kita buat asesmen. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia masuk dalam komponen inti. Seperti itu. Dan juga komponen selanjutnya yaitu lampiran. Di lampiran, dia memuat bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada glosarium dan juga daftar pustaka. Jadi saat menyusun modul ajar kita jangan melupakan lampiran. Dia juga merupakan salah satu komponen. Kita jangan susun sampai di inti terus kita lepas, sudah tidak. Tetapi jangan kita lupakan lampiran. Misalnya salah satunya bahan bacaan guru dan peserta didik. Kalau kita bercerita kepada anak, kita mengambilnya dari buku cerita, misalnya kita bisa muat sebagai lampiran. Seperti itu. Dan juga misalnya kita browsing di internet, ada pendapat-pendapat ahli misalnya, jangan lupa kita masukkan linknya di lampiran atau ada di daftar pustaka buku apa yang kita gunakan sebagai referensi, kita bisa masukkan di lampiran. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, mungkin penjelasan saya hanya itu saja. Teman-teman mungkin bisa berbagi pengalaman tentang modul ajar ini. Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman, apakah sudah menyusun modul ajar, berapa banyak yang sudah disusun, ataukah materi apa-apa saja yang sudah disusun dalam modul ajar, ataukah ada yang belum menyusun. Seperti itu, di sini kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman kita bisa saling sharing di sini ya. Di sini kita juga belajar. Kita sama-sama belajar di sini ya, untuk menambah pengalaman kita. Karena jujur bagi saya modul ajar ini merupakan hal baru. Mungkin kalau bagi orang lain dia sudah terbiasa menyusunnya, tapi bagi saya belum terbiasa menyusunnya. Teman-teman bagaimana? Ada yang mau sharing pengalaman? Silakan Ibu Liliana. Terima kasih untuk materi yang disampaikan. Materinya sangat membantu sekali karena sejauh ini mengingat pengalaman saya juga masih sangat kecil dalam dunia pendidikan. Jadi modul ajar ini sebenarnya masih sangat baru untuk saya. Tapi dengan penyampaian ini semoga kedepannya saya bisa minimal bisa mengerjakan modul ajar ini dengan komponen-komponen yang sudah diberitakan oleh Ibu. Jadi semoga ini sangat membantu untuk saya. Terima kasih Ibu. Iya Bu Vivi ya, sangat membantu sekali ketika kita mempelajari materi ini. Karena saya juga waktu saya membaca materi ini, oh seperti ini ya materinya, berarti kita harus menyusun bahan ajar. Nah bahan ajar ini bisa dibuat, disusun beberapa hari. Seperti itu. Iya Bunda, jadi seperti itu kayak mungkin di sekolah-sekolah yang sebenarnya yang sebelumnya kita susun mungkin cara pengerjaannya lain, mungkin yang di sekolah-sekolah mungkin cara pengerjaannya lain, ternyata yang kita belajar di sini ternyata berbeda jauh, berbanding terbalik dengan yang kita sudah buat. Jadi akhirnya bisa jadi pembelajaran untuk kita. Jadi kedepannya kan kita setidaknya kalau bisa menyusun modul ajar, kita sudah mengerti langkah-langkahnya, komponen-komponen apa saja yang harus kita capai untuk
bisa menyusun modul ajar tersebut. Ya, seperti itu Bu Vivi. Ya, saya juga merupakan hal baru, jadi saya merasa tertantang sekali. Semoga saya punya waktu untuk bisa menyusun modul ajar. Iya, saya merasa Pendidik harus tertantang. bisa, Bu. Iya, itu sudah Bu Vivi. Bagaimana Ibu Yuliana? Kita berdua satu sekolah, Ibu Yuliana. Nanti Tapi saya kita nebeng beda ke sana ya. kelas. Tapi kita beda kelas, Ibu Yuliana. Bagaimana mau berbagi biar Ibu Vivi bisa menambah referensi? Ya, baik. Ya, begini Bu Vivi, di sekolah kami sudah buat rencana pembelajaran itu mulai dari tahapan untuk belajar hari-hari itu dari tahapan mingguan dan harian. RPPM ya, betul. Ya, RPPM ataupun RPPH. Di mana tidak cuma sebatas itu kita buat, kita juga buat perencanaan penilaiannya dalam bentuk anekdot dan juga hasil karya, di mana nilai anak-anak itu kita rangkum dan kita buat semacam portofolio. Itu yang kami lakukan di sekolah kita TK Anugrah. Itu saja yang bisa saya berbagi kepada Ibu Vivi. Iya. Terima kasih, Bunda. Iya, terima kasih Bu Yulia. Jadi kami menyusun perangkat pembelajaran. Komponen-komponennya memang tidak beda jauh dari modul ajar. Hanya saja modul ajar komponennya lebih lengkap. Seperti itu. Dan juga di sekolah kami, seperti yang Ibu Yuli sudah bilang, bahwa kami menggunakan beberapa teknik penilaian. Ada catatan anekdot, ada checklist harian, ada penilaian hasil karya, seperti itu. Dan checklist harian ini bukan hanya sampai di situ saja Bu Vivi. Di situ kami juga buat untuk mingguan, rekapan mingguan, harian, mingguan, bulanan, dan semester, seperti itu ya. Ya, kalau hal-hal simpel-simpel begitu sih saya juga sudah bikin, tapi kayak untuk mendalami sampai komponen-komponennya ini masih agak jauh sedikit, Bunda ya. Kalau yang seperti itu sih saya rasa saya sudah biasa bikin, karena namanya kita sebagai guru ya, hal-hal seperti itu yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa mengasesmen anak-anak, kan Bunda? Jadi ya otomatis dengan hasil karya, catatan anekdot, ya semua itu sih sudah ya Bunda ya. Iya. Terima kasih. Intinya semuanya ini sangat membantu sekali untuk saya ke depan. Iya, jadi kalau kita sudah menyusun RPPM, RPPH, maka kita sudah punya dasar-dasar karena komponen-komponennya tidak beda jauh. Jadi diharapkan lewat kita mendapat materi ini, kita diharapkan untuk bisa menyusun modul ajar sendiri ya, seperti itu. Nah, sekarang itu sudah sharing ya. Saya mau menguji pemahaman kita tentang materi yang saya sudah presentasikan. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Saya rasa kita semua sudah bisa ya, mungkin teman-teman bisa membantu menjawabnya. Silakan. Kita sebutkan 7. Ibu Yuli atau Ibu Vivi, silakan. Baik, saya sebut yang kebetulan saya tahu di sini. Nih, ya, silakan. Komponen inti itu ada 7 komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang kedua pemahaman bermakna. Yang ketiga itu pertanyaan pemantik, umpan balik. Seperti itu Bunda. Mungkin Ibu Vivi bisa menambahkan. Silakan menambahkan. Kemudian ada asesmen. Sama kayak sudah Ibu sebut tadi sih, yang saya ingat itu sudah yang tadi dijelaskan, saya ingat cuma tujuan penilaian, pemahaman bermakna sama asesmen. Iya. Ada juga refleksi siswa dan guru. Iya. Betul. Terus kegiatan pembelajarannya juga. Ya, seperti itu ya teman-teman. Minimal kita sudah memahami komponen-komponennya. Jadi saat menyusun modul ajar kita sudah ada kita sudah ada gambarannya.
tentang komponen-komponen apa saja. Yang hanya itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.